Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muntasya Tajmahal dengan NIM 11000120130630612. Saya Yanuar Abdul Wahid Ramadhani dengan NIM 11000120130630613. Saya Suha Azani dengan NIM 11000120130630617. Nama saya Bagus Rizky Abdul Salam dengan NIM 1100012013014. Nama saya Hania Salma Ariza dengan NIM 11000120130130615 dari kelompok 7. Kamu tahu nggak apa aja badan usaha bisnis di Indonesia? Taulah, yang ada PT, CV, firma, dan lain-lain itu kan? Bener sih, tapi tahu nggak perbedaannya? Hah? Bukannya mereka semua sama ya? Duh, berarti kamu perlu nonton video ini sampai habis. Jangan di-skip. Perseroan terbatas atau PT. Pengertian perseroan terbatas atau PT. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas atau PT, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Modal perseroan terbatas. Yang pertama, modal dasar. Yang kedua, modal yang ditempatkan. Yang ketiga, modal yang disetorkan. Kemudian, jenis perusahaan perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan terbatas tertutup. Yang kedua, perseroan terbatas publik. Dan yang ketiga, perseroan terbatas terbuka atau TPK. Yayasan menurut hukum terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, yakni merupakan suatu badan hukum yang kekayaannya terpisahkan dan diperuntukkan untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang mana itu adalah sebuah tujuan dari yayasan. Badan hukum ini memiliki 3 organ utama, yakni pengurus, pembina, dan juga pengawas. Yayasan tidak memiliki anggota karena tidak memiliki sekutu-sekutu seperti CV, PT, atau badan-badan usaha lainnya yang digerakkan oleh anggota-anggotanya. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan, atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi terdiri dari kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Nilai-nilai dasar koperasi meliputi self-help, self-responsibility, demokrasi, equality, equity, serta solidarity. Persekutuan perdata atau matsyab adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Matsyab sebenarnya adalah bentuk umum dari firma dan CV. Aturan pada ketiganya sebenarnya sama saja, namun ada beberapa hal yang membedakan. Dasar pendirian pada matsyab bisa dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu untuk tujuan komersial dan tujuan suatu profesi. Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara dan akuntan yang biasa disebut dengan asosiat atau partner. Matsyab ini diatur di dalam bab 8 bagian pertama di buku 3 KUH Perdata. Para sekutu pada matsyab bersifat independen. Dalam pendirian suatu matsyab, para sekutu wajib berkontribusi. Kontribusi ini dalam istilah hukum disebut inbreng. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, goodwill, atau know-how. Pengertian perusahaan firma berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD merupakan sebuah perusahaan yang dibangun atau didirikan atas nama bersama atau firma sebagai nama, brand, atau merek yang dipakai untuk berdagang bersama-sama guna menjalankan suatu perusahaan. Pemilik firma terdiri dari kelompok orang yang bersekutu. Lalu sekelompok orang tersebut menyetorkan kekayaan pribadinya sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam akta pendirian perusahaan. Persekutuan komoditor atau biasa disebut CV.
Persekutuan komaniter adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Menurut pasal 19 KUHD, CV terdiri dari pesero aktif dan pesero pasif atau komanditer. Menurut Profesor Dr. Agus Sarjono dalam bukunya Pengantar Hukum Dagang, pesero aktif ini bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sedangkan menurut pasal 20 KUHD, pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Jenis-jenis persekutuan komanditer ada 3. Yang pertama, persekutuan komanditer murni, yang kedua, persekutuan komanditer campuran, dan yang ketiga, persekutuan komanditer bersaham. Menurut pasal 1646 KUH Perdata, persekutuan komanditer akan berakhir jika lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan atau musnahnya barang atau kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Itu dia macam-macam badan usaha bisnis di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.